Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina bil imani wal islam وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد Sadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, saudaraku sekalian, segenap jamaah masjid Baitul Haq yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan aneka kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga bila kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Allah berkenan menambahkan anugerah dan kenikmatannya kepada kita, baik dalam kehidupan kita di dunia, lebih-lebih kelak pada kehidupan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita di dunia, yang salah satu yang penting adalah berharap kita dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga para sahabatnya, ketika beliau berjuang untuk agama Allah Islam ini, Allah menjamin penjagaan dan pelindungan buat Nabi dan para sahabatnya. Digambarkan di dalam surah Az-Zumar ayat 36 sampai 37, Allah mengatakan, alaisallahu bikafin abdah. Bukankah Allah itu cukup untuk menjaga dan melindungi hambanya? Hambanya di sini Nabi Muhammad SAW. Di dalam riwayat qiraah yang lain, abdahu itu dibaca ibadah. Ini salah satu dari qiraah sab'ah ya. Alaisallahu bikafin ibadahu. Bukankah Allah cukup melindungi para hambanya? Karena orang-orang kafir, kata Allah, wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Mereka menakut-nakuti engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai sembahan-sembahan selain Allah. Wa man yudlilillahu, dan siapa yang disesatkan Allah, fama lahu min had,
Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Di saudara sekalian, bila kita ingin selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah, mulai dari kehidupan dunia sampai kita selamat pada kehidupan akhirat, ini memiliki syarat-syarat untuk dijaga dan dilindungi oleh Allah. Karena kata Nabi SAW, kalau kamu ingin dijaga oleh Allah, kata Rasulullah, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Dia Allah akan menjagamu. Saudara sekalian, dulu para sahabat Nabi ketika mendengar sabda Rasulullah seperti ini, jagalah Allah, niscaya kamu akan dijaga oleh Allah, sudah langsung mengerti maksudnya. Tapi kalau sekarang belum tentu. Orang yang memiliki hati yang buruk itu akan mengartikan karena memiliki tujuan melecehkan agama Allah. Kalau disebut jagalah Allah, niscaya kamu akan dijaganya. Tuhan kan maha kuasa, kok minta dijaga, ya? Padahal maksudnya tidak seperti itu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Ulama memberikan syarah, maksudnya adalah jagalah ketentuan-ketentuan Allah. Jagalah perintah-perintahnya, hendaklah engkau laksanakan. Jaga pula larangan-larangannya, hendaklah engkau tinggalkan. Itu dimaksud menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjaganya ini dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauh larangannya, juga jaga batasan-batasan yang ditentukan, rambu-rambu yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulullah, sehingga tidak melampaui perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menerjang yang dilarang oleh Allah. Bila seorang itu sudah melakukan hal seperti itu, ini termasuk orang-orang yang sudah memelihara ketentuan Allah. Orang-orang ini di samping dipuji oleh Allah di dalam kitab Quran, juga akan dijaganya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafiz man khasyar rahman bil ghaibi wa jaa biqalbin munib. Di dalam surat Qaf ayat 32 sampai 33 kata Allah, inilah yang dijanjikan untuk kalian. Bagi siapa? Likulli awabin, untuk orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah, juga mengembalikan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia kata Allah hafizin, termasuk orang yang menjaga, yaitu perintah-perintah Allah dan menjauh larangannya. Jadi kata Allah, orang-orang ini yang menjaga hak-haknya. Karena saudaraku sekalian, seorang itu akan dapat balasan yang sejenis dengan perbuatannya. Seperti Allah mengatakan di dalam Al-Baqarah ayat 40, Allah mengatakan wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Kata Allah, maka hendaklah kalian penuhi janji-janji kalian kepadaku, niscaya akan aku penuhi janji-janjiku kepadamu. Juga seperti dalam Al-Baqarah ayat 152, fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah, maka hendaklah kalian mengingat aku,
niscaya aku akan mengingatmu. Jadi hendaklah kalian, kata Allah, berzikir mengingatku, niscaya aku akan mengingatmu. Ini kata Allah. Bagaimana maksudnya Allah mengingat kita? Saudaraku sekalian, kalau kita ini banyak berzikir pada Allah, memenuhi ketentuannya, kemudian Allah akan mengingat kita, berarti kalau Allah itu mengingat kita, itu ada perhatian yang istimewa buat hambanya yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan selalu akan dijaganya. Seorang ulama berkata, di antara bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya ini minimal ada dua, ya. Pertama, penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya untuk kemaslahatan hamba di dunia, bisa dijaga harta bendanya, dijaga juga keluarga dan anak keturunannya, diberikan kesehatan, keselamatan dan sentosa dalam kehidupan dunia. Seperti Allah mengirim malaikat untuk menjaga hamba-hamba Allah, ya. Di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini wa min khalfih yahfazuna min amrillah. Kata Allah, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang mengikutinya dari depan dan dari belakang, mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang selalu berzikir termasuk berwirid dengan kitab suci Al-Quran. Yang kata Rasulullah SAW, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka itu yasluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, mereka juga mempelajarinya, illa, kata Rasulullah, melainkan nazalat alaihimul malaikah, Allah akan menurunkan malaikat. Dan dalam riwayat yang lain disebut nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan untuk mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi kasih sayang Allah karena tidak dijaganya. Wa haffathumul malaikah, malaikat itu mengelilingi orang-orang yang sedang berzikir dan membaca kitab Quran. Dan kata Rasulullah SAW, dibanggakan wa dzakarahumullahu fi man iddah, dibanggakan di hadapan para malaikat orang-orang yang zikir dan membaca Al-Quran itu. Jadi si fulan, hambanya, putranya si fulan itu tengah membaca ayat-ayatku dan berzikir kepadaku. Oleh Allah dibanggakan di hadapan para malaikat. Jadi saudaraku sekalian, barang siapa menjaga Allah termasuk di masa mudanya, di masa kuatnya. Karena itu masa kuat dan masa muda itu yang ditanyakan nanti pada kehidupan akhirat. Karena masa ini terletak antara dua kelemahan. Kelemahan pertama di waktu masih kecil, dan kelemahan yang kedua itu masa tua dan renta. Tengah-tengah ini masa muda, masa kuat. Jadi kalau orang itu menjaga ketentuan-ketentuan Allah di masa mudanya dan masa kuatnya, Allah juga akan menjaganya di masa tua dan masa lemahnya. Karena ini anugerah, diantaranya kata seorang ulama, diberikan anugerah pendengaran yang kuat, penglihatan yang tajam, juga tidak mengalami kemunduran mental. Karena biasanya kalau sudah tua itu
sudah mulai aus, ya, penglihatan sudah mulai kabur, kemudian gigi sudah mulai gugur, ya, mata kabur, ubannya bertabur, dan kemudian makan sudah mulai bubur, sebentar lagi masuk kubur. Ya, kalau sudah tua, penglihatan sudah mulai nggak begitu kuat, pendengaran juga demikian. Kadang sudah sama tua, suami istri itu salah paham, bertengkar. Yang laki mengatakan, tolong ambilkan ikat pinggang. Salah dengar, ya. Diambilkan apa? Ikan pindang. Sini sedikit kayaknya. Ikat pinggang jadi ikan pindang, ya. Saudara sekalian, sebagian ulama dahulu kala usianya itu ada yang sampai mencapai 100 tahun lebih, tapi diberikan kekuatan tubuh dan akal yang sehat. Suatu hari seorang ulama itu dia melatih diri melompat jauh. Lalu ada orang yang melihat, buat apa seorang ulama itu sampai melompat jauh seperti itu, ya? Dia mengatakan apa? Dahulu tubuh kami ini selalu saya pelihara, saya jaga dari berbagai kemaksiatan semenjak saya masih muda. Maka Allah tidak menyia-nyiakan masa tuanya, tetap sehat. Ada seorang guru saya yang melihat waktu di Timur Tengah sekolah itu, seorang penulis buku Mabahisul Quran, di antaranya kitab itu ditulis oleh Man Al-Qattan. Itu umur 70 tahun masih olahraga ngangkat besi, ya. Kalau kita kan sudah menjadi kaum rebahan, ya. Ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi menjaga sampai masa tuanya. Bahkan menjaga hamba itu setelah kematiannya. Dijaga apa? Anak-anak dan cucu-cucunya, anak keturunan dijaga. Ini dalam persoalan kehidupan dan kemaslahatan dunia. Sampai dijaga pula orang yang sudah meninggal, dijaga pula hartanya untuk anak-anak keturunannya. Sampai seperti itu, ya, dalam kemaslahatan dunia. Ini kita baca keterangan seorang ulama. Mengapa di dalam Quran itu ketika Nabi Khidir ditemui oleh Nabi Musa AS pada fragmen cerita yang ketiga itu, yaitu Nabi Khidir dengan Musa mendatangi sebuah perkampungan, melihat ada sebuah rumah yang mau roboh. Penduduknya di situ tidak menghormati dan tidak memberikan suguhan-suguhan. Tapi Khidir ini kemudian membangun kembali rumah yang sudah doyong dan mau roboh. Sehingga Musa itu bertanya, wahai Khidir, mengapa kau membangun rumah yang mau roboh ini sementara penduduk di sini tidak menghormati kita? Ya, di antara jawabannya itu di dalam Al-Kahfi 82, sebab fa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding itu yang mau roboh kemudian diperbaiki itu adalah milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut, dan di dalam rumah itu di bawahnya ada aset yang sangat besar, kanzul lahuma, kekayaan untuk dua anak yatim itu. Orang tua yang sudah meninggal, tapi orang tuanya kata Allah, wa kana abuhuma sholiha, kedua orang tuanya soleh. Jadi kalau menjaga Allah itu
Jangan khawatir, anak-anak dan keturunan kita termasuk dalam hal harta benda dunia oleh Allah tetap dijaga, ya. Ini penjelasan di dalam Al-Quran, ya. Dijaga anak-anak orang soleh ini serta cucu-cucu mereka, bahkan dijaga pula para tetangganya, dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab orang yang soleh ini yaitu para tetangganya sampai radius berjarak 100 rumah. Kalau ada orang yang soleh satu, di mana sekitar itu penduduknya selalu berbuat mungkar dan berbuat fasik atau berbuat maksiat yang Allah itu murka, namun karena ada satu orang yang soleh, kata Rasulullah SAW, yang selalu bermunajat setiap malam, memohon perlindungan pada Allah, yang semula Allah itu melihat di sekitar itu banyak orang-orang yang berdosa, Allah hendak menurunkan azabnya, nggak jadi. Sebab ada, kata Rasulullah, ada orang di antara 100 rumah, ada orang yang soleh satu, yang selalu memohon ampun pada Allah, bermunajat, meminta pertolongan dan pelindung pada Allah. Yang semula Allah itu murka menurunkan azabnya, diurungkan. Ya, ini sebabnya. Makanya semoga kita kalau menjaga ketentuan-ketentuan Allah, menjalankan perintahnya dan menjauh larangannya dengan sungguh-sungguh, kelak kita akan dijaga termasuk dalam urusan dunia, ya, dijaga oleh Allah keselamatannya. Seorang ulama memberikan satu kisah. Rasulullah Muhammad SAW itu dulu memiliki seorang budak namanya Safinah. Mungkin ini terkenal dalam sejarah, ya. Setelah Rasulullah Muhammad SAW itu wafat, Safinah ini berlayar dengan kapalnya, ya. Ternyata kapal ini pecah itu di laut, sehingga dia berhasil berenang ke tepian. Rupanya di situ nggak ada penduduk, dan dia kaget mendapati seekor singa, ya. Ini budak Rasulullah, Safinah namanya. Safinah ini bukan perempuan, ya, laki. Kalau di sini dipakai perempuan mungkin Safinah, ya. Seperti Osama itu laki. Yang ngikuti dagang Rasulullah itu dari pembantunya Khadijah, ya, Maisarah, ke negeri Sam bersama Rasulullah. Maisarah itu laki. Kalau di sini ya mungkin sudah dodol rujak, ya. Maisarah, ya. Ini mirip-mirip. Kalau nama Arab itu Maisarah, Salamah, itu laki, ya. Nah, ini Safinah. Dia ketemu dengan singa, dia kaget. Tapi dia mengatakan ini singa lapar, dia mengatakan, saya ini mantan budaknya Rasulullah Muhammad SAW, dan tubuh saya ini sejak dahulu tidak pernah saya pakai untuk berbuat maksiat. Kalau Anda ingin memakan tubuhku ini, silakan. Itu gak jadi. Ini betul nih, kalau orang takwa ini contohnya. Kalau kita kan mungkin nggak berani mengatakan begitu, karena mengukur ketakwaannya sampai di mana, ya. Malah singa ini menunjukkan jalan keluar, ya. Nah, ini diantara penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara sekalian, ini penjagaan Allah terhadap hambanya untuk kemaslahatannya di dunia. Yang kedua adalah penjagaan Allah yang paling mulia, yaitu Allah menjaga agama kita sehingga kita tetap Islam, ya. Orang yang dicinta itu dijaga tetap Islamnya, dijaga keimanan kita, tidak sampai berbuat kufur, karena kita memang betul-betul menjaga Allah, ya, taat kepadanya, terhindar dari kesyirikan. Kita akan dijaga oleh Allah ini dalam agamanya sehingga nggak kufur.
dijaga dari berbagai hal yang menyesatkan. Karena sekarang Bapak Ibu sekalian, sekarang kesesatan tuh mudah sekali ya. Kita takut ya, termasuk anak turunan kita kalau nggak dijaga oleh Allah agamanya menjadi sesat. Karena banyak orang sekarang tuh memproklamirkan diri sebagai wali. Apalagi sekarang ada wali Syekh Gufron. Ya betul ya. Itu saya lihat tayangan videonya sampai para pengikutnya itu mengajak kepada kesyirikan. Jadi kalau sampai nanti masuk kubur katanya ditanya malaikat mungkar dan nakir, marrobuka, siapa Tuhanmu? Jawablah Gufron. Bukan gak musyrik kayak. Ya, ini banyak pengikutnya. Ya, semakin sesat tuh semakin banyak yang ikut. Kalau kamu ditanya, man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab Gufron. Sampai orang yakin itu ngambil berkahnya. Orang laki disuruh buka mulutnya, diludahi, mau. Ini kalau kita nggak dijaga oleh Allah, ya, kita menjadi sesat. Ini dengan penjagaan yang kuat dari Allah, kita tergoda, ya jangan sampai tergoda dari penyelewengan itu godaan S2, syahwat dan subhat. Syahwat ini kita nyeleweng ya. Syahwat ini ukurannya dari perut ke bawah. Kalau subhat, kerancuan berpikir, kesesatan jauh dari agama Allah, ini subhat dari perut ke atas sampai ke otak. Ya, itu ada kerancuan berpikir keluar dari akidah Islam. Semoga kita dijaga. Kalau enggak sudah sekalian, ya godaan syahwat bisa menyesatkan kita, nggak terjaga agama kita. Ulama memberikan cerita klasik ya dalam kitab mereka ulama itu. Dulu ada seorang muadzin, tapi di Mesir, Kairo, ya Kairo. Setelah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis selesai dia berdoa. Dulu kan azan tidak pakai pengeras suara, di menara, ya, di menara belum ada pengeras suara. Selesai azan dia berdoa, selesai doa dia melihat ke bawah karena di atas menara ada wanita cantik, ya. Ini namanya tidak tahu, namanya Kutilang, kurus tinggi langsing, ya. Kalau jenengnya ya Kutilang, ya. Kurus tinggi langsing. Dia terpengaruh. Habis sholat jamaah dia mendatangi wanita itu, ta'aruf, berkenalan. Kemudian setelah tabassum, senyum, dia suka mahabbah, senang dan cinta, ya. Terus begitu diulangi lagi, muadzin jadi muadzin lagi, lihat wanita dibawa ketemu lagi, sering ketemu, akhirnya apa? Ingin menikahinya. Dan setelah dia bermaksud ingin menikahinya, wanita itu berkata, "Bang, Anda nggak bisa menikahi saya, pasti keluarga saya tidak setuju." Loh, mengapa? Karena saya dengan keluarga itu beragama Kristen Koptik, ya, di Mesir itu. Karena sudah senang, sudah banyak sering ketemu, ya, banyak kesan, entah itu kesampluk apa kesandung, ya, senang. Akhirnya dia diteruskan, nggak apa-apa walaupun Anda itu beragama Kristen Katolik, saya tetap ingin menikahi Anda. Nggak bisa, ya. Akhirnya apa? Kecuali Anda itu beragama Kristen. Dia akhirnya dari syahwat ini meninggalkan agama Allah, ya. Dia masuk Kristen Koptik, ingin menikahi wanita itu tadi. Dalam beberapa hari dia itu mau menikah, sudah murtad,
dia itu merenovasi rumahnya dan dia jatuh di atas dari loteng, mati dalam keadaan kafir, murtad, dan tidak dapat dunia dan tidak dapat wanita cantik. Alhamdulillah. Ini kalau nggak dijaga oleh Allah ya, kita nggak bisa mempertahankan agama ini ya. Dijaga juga dari syubhat. Berhati-hati, nanti takut di saat kita ajal itu bukan termasuk agama Islam. Sekarang ini melanda ini semua, bukan hanya santri, rakyat biasa atau umat yang awam, bahkan sampai yaitu level kiai. Kita lihat itu sekarang itu, entah karena dunia ya, sampai seorang kiai itu setelah dia masuk gereja berkhutbah, ketika ditanya, loh mengapa kok sampai masuk gereja terus khutbah? Tetap Islam dia katanya, ya. Bukankah itu orang-orang Nasrani itu kafir kata Allah? Oh ya nggak kafir, nah itu, ya, nggak kafir, wong mereka beragama. Nah, mereka menyembah Isa itu, iya Isa Yesus itu jelmaannya Allah. Ini seorang ulama kiai itu mau dia kasih hukum kafir, nggak akan mau. Tapi nyata-nyata kafir ini ya. Jadi kalau Allah tidak melindungi ya, sekarang itu banyak juga ya dari orang-orang Nasrani, para pendeta, termasuk saya baca bukunya Franz Donald, seorang dari Katolik ya. Dia mengatakan bisa jadi ini ada seorang ustadz juga menjelaskan kalau dulu Allah itu menjelma menjadi Isa, setelah itu Allah menjelma menjadi Nabi Muhammad. Apa itu sekarang tuh ya? Ini subhat ini ya, bisa menjadi kufur atau sesat ini. Saudara sekalian, ya seorang itu juga bertemu dengan saya ini, seorang pendeta ya. Saya tidak ahli kristologi, tapi kalau dengan akal itu bisa ya berdebat. Ya. Dia mengatakan kan Allah itu kan maha kuasa, qadir, bisa kan menjelma menjadi manusia dalam bentuk Isa Al-Masih, kan bisa. Saya ditawar gitu ya, itu debat namanya ya, debat dengan seorang pendeta yang masih muda. Terus mana yang lebih mungkin? Manusia jadi Tuhan atau Tuhan jadi manusia? Nanti akal kita digiring ke sana. Kalau manusia jadi Tuhan, tidak mungkin. Tapi kalau Tuhan Allah punya qadir, sifat qadir, kuasa, menjelma menjadi manusia kan bisa. Nanti itu digiring kepada kesesatan. Saya mengalami itu ya. Sudah sekalian, kemudian saya jawab dengan Quran juga dengan Sunnah. Kita pakai akal kita. Saya jawab, kedua-duanya tidak mungkin, mustahil. Jadi kalau menurut Asmuni itu hal yang mustahil, bukan hal yang mustahil. Dibalik kalau Asmuni ya, saya jawab itu mustahil. Loh mengapa? Tuhan kan maha kuasa. Dia mengatakan kalau gajah itu besar ya, seperti Allah itu maha besar, gajah itu besar. Kalau dia itu menjelma menjadi tikus, kan nggak ada gajahnya, yang ada tikus. Begitu pula Tuhan Allah itu maha besar, menjelma menjadi manusia dalam bentuk Yesus, Isa, maka Tuhan Allah nggak kelihatan, yang ada Yesus. Itu begitu ya, pernah debat dengan saya ya. Saya menjawab mustahil ya. Manusia jadi Tuhan mustahil, terus Tuhan Allah menjelma menjadi manusia itu juga mustahil. Mengapa? Kan Tuhan Maha Kuasa. Ya, dalam akidah Islam saya jawab begitu. Tuhan Allah tidak punya sifat menjelma. Itu sudah KO dia, saya gitukan. Tuhan Allah dalam Islam
tidak punya sifat menjelma. Yang punya sifat menjelma diantaranya pertama adalah jin, ya, jin. Karena kata Rasulullah, ada salah seorang sahabat Nabi itu melihat ular yang warnanya hitam, kemudian oleh sahabat ini dipanah. Ular ini mati. Begitu ular ini dipanah mati, sahabat yang memanah ini juga mati. Apa sebabnya kata Rasulullah? Ular ini jelmaan jin. Ketika dipanah itu mati, maka sahabat ini dikeroyok oleh jin-jin yang lain, sehingga sahabat ini mati. Ya, jadi yang bisa menjelma menjadi yaitu manusia, bisa menjelma menjadi ular atau hewan adalah jin. Yang kedua yang bisa menjelma itu adalah malaikat, di antara Jibril. Itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 17. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kata Allah, kami telah mengutus Jibril kepada Sayyidah Maryam untuk meniupkan roh supaya dia berhamil, ya, dan melahirkan Nabi Isa di kemudian hari. Itu malaikat ini fatamassala laha basharan sawiyya. Dia menjelma menyerupai manusia sawiyah yang persis. Ini jin dan malaikat. Kalau Allah itu tidak bisa menjelma, bukan sifatnya, ya. Jadi saudara sekalian yang dirahmati Allah, berhati-hati kita kalau nggak dijaga oleh Allah, rusak akidah kita, keluar dari Islam. Karena saudara sekalian dirahmati Allah, ini sekarang itu fenomena yang terjadi itu ada seorang ustadz murtad. Saya kemudian kalau seorang ustadz murtad itu saya kira biasa saja, karena nggak dilindungi oleh Allah. Karena dulu di zaman Rasulullah sahabat itu murtad, ya. Kalau nggak dipilih oleh Allah, nggak dikasih apal 30 juz, mungkin gambarannya juga pakai jubah dan berjenggot tuh di dekat Rasulullah, di dekat para sahabat Nabi yang lain, Umar bin Khattab, Zaid bin Khattab, Abu Hurairah. Nabi berkata, di antara kalian itu salah seorang di antara kalian aku melihatnya berada di dalam neraka, giginya itu sebesar bukit Uhud. Loh, Nabi berkata begitu itu kan takut semua sahabat itu. Sampai kata Abu Hurairah, kami gemetar ketika Rasulullah berkata begitu. Di antara kami sahabat ada yang masuk neraka itu giginya itu dilihat oleh Rasulullah sebesar gunung Uhud. Kami takut, siapa ini ya? Lalu Rasulullah wafat. Di kemudian hari Rasulullah wafat digantikan Abu Bakar Siddiq. Saat Abu Bakar Siddiq ini memang di antara mereka manusia itu banyak yang murtad, ya. Yang kedua, ada orang yang mengingkari zakat. Gak wajib zakat kalau Rasul sudah wafat. Itu punya pemikiran seperti itu. Terus kemudian masih ada nabi palsu. Ya, Musailamah al-Kadzdzab semakin besar pendukungnya, tentaranya juga besar. Ini oleh Abu Bakar diperangi, dikerahkan pasukan perang, di antaranya itu sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab, ya, Abu Hurairah. Ini kemudian Abu Hurairah itu melihat ada rupanya dilihat oleh Abu Hurairah orang yang disebut-sebut oleh Nabi SAW yang katanya giginya ada dalam neraka sebesar gunung Uhud. Karena saking jelasnya itu, dia nyebrang, berpindah, yang sudah hafal Quran 30 juz. Mengapa? Dia melihat begitu besarnya seorang pemimpin, yaitu nabi palsu itu, namanya Musailamah al-Kadzdzab, dengan bala tentaranya, sehingga sahabat ini
mengatakan kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka, begitu besar tentara dan pendukungnya. Dia kemudian nyebrang, lebih baik menjadi pendukung nabi palsu, dia murtad. Nah, itu kemudian perang oleh kakaknya Sayyidina Umar, dia dicekik. Kalau bahasa sekarang itu bahasa UFC, kena cuk, mati. Siapa orang ini yang disebut Rasulullah itu murtad itu, ya? Namanya Rajjal ibn Unfuah, yang ditulis dalam sejarah oleh Imam Ad-Dhahabi dalam bukunya Sayru Alam An-Nubala. Loh, ini sahabat itu loh, bisa murtad. Sekarang ini kemudian ada ustadz murtad, mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Ini karena ini saya kira mungkin enggak ya, mungkin ustadz pun enggak murtad, mungkin dia bukan ustadz saya gitu kan ya. Karena dulu pernah ada seorang ngaku-ngaku kiai, dulu kiai 17 tahun menjadi mubalik, namanya Amron Amri di Kalimantan. Ya, itu ternyata bukan kiai, pura-pura saja ya. Katanya 17 tahun menjadi mubalik. Juga ada Yusuf Roni di Surabaya dan Malang itu, yang kemudian pernah mengaku dia mubalik, terus murtad menjadi pendeta, yang kemudian dipenjara di Lowaru ya di Malang. Mungkin seperti itu gambaran saya. Ternyata saya selidiki sekarang itu ada ustadz murtad, masa ya? Ternyata betul-betul ustadz. Namanya Saifuddin Ibrahim. Ya, Saifuddin Ibrahim. Dia itu ya pernah mengajar di Az-Zaitun, membawai 12 ustadz. Ya. Mengapa sampai murtad? Dia digoda ya karena dianggap bahaya untuk misionaris. Dia digoda, diberi istri yang cantik. Ya, ini oleh kelompok-kelompok nasionalis. Lalu diberi 2 apartemen di Jakarta dan diberi mobil mama Alfa. Lalu uang miliaran. Dia mau keluar dari Islam menjadi pendeta. Ya, itu ceritanya. Dia alumni UMJ, Universitas ya Muhammadiyah Jakarta, ya. Saudara sekalian rahmatullah Allah, ini kemudian Allah membalik ya dari kekayaannya itu yang ditukar ya dengan kemurtatan, keluar dari Islam menjadi pendeta, dibalik oleh Allah. Hilang ini ya, wanitanya hilang, kemudian harta bendanya, rumahnya hilang, mobilnya hilang semua. Ya, kekayaan uangnya hilang. Dia di Jakarta sekarang menjadi pemulung dan pengemis. Ya, bayar Allah. Kemudian ada lagi saudara sekalian, namanya Ustadz Jonathan Nanda. Ya, dia mungkin juga bahaya buat orang-orang Nasrani, dia misionaris. Dia ditawari, dia ngaku ditawari 2 miliar, nggak mau rupanya. Ya, tetap dia Ustadz. Dan setelah itu ada lagi namanya Ustadz Zuma dari Makassar. Oh, itu hebat itu ya, tentang kristologi. Mungkin dianggap juga bahaya ya. Juga ada Menahem Ali ya. Menahem Ali yang pernah juga ngisi di sini. Nah, itu Ustadz Zuma dikasih 3M, nggak mau ya. Tetap dia tidak goyah Islamnya ya. Saudara sekalian, dulu pernah juga ada ketika kita membela Islam melawan penista agama Jakarta semua, mungkin Pak Amul ikut ya juga itu ya. Nah itu kan maunya nggak jadi karena tokoh kita Ki Habib Rizik supaya tidak turun jalan melawan penista agama itu dikasih 3 triliun ya, persekot 1 triliun dibawa oleh Habib. Nggak goyah ya. Sekarang itu jangankan triliun, jutaan, 1M orang bisa mikir ya. Ngomong-ngomong cari harta itu, cari uang sulit itu. Mungkin keluar dari Islam pura-pura saja dapat duit, itu juga termasuk murtad ya. Sudah sekali rahmat Allah. Jadi kalau nggak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kita itu menjadi sesat dan naudzubillah min dzalik. Karena itu kata Nabi,
Ta'arraf ilallahi firraha. Kenalkan dirimu pada Allah pada saat kamu firraha, dalam keadaan lapang, dalam keadaan berkecukupan, sehat. Ya'rifka fi syiddah. Nanti dia Allah akan mengingatmu pada saat kamu itu menjadi orang yang sedang dalam kesusahan. Saudara sekalian, jadi orang-orang yang dijaga oleh Allah ini karena dicintai oleh Allah, ya. Sebab dia pertama jangan lupa, ya, kita menjaga kewajiban-kewajiban kita. Itu berarti menjaga Allah. Yang dicintai itu amalan-amalan wajib. Yang kedua, kita dicintai oleh Allah karena melaksanakan amalan-amalan sunnah. Begitu terus, ya. Makanya doa yang dikabulkan Allah itu fi duburi sholatin maktubah, di belakang sholat wajib itu, ya. Itu dicintai oleh Allah, sholat wajib, wajiban agama. Karena itu, saudara sekalian, orang ini sebetulnya wali. Wali itu tidak harus yang aneh-aneh. Ya, wali itu orang yang berpegang teguh dengan ajaran Islam, konsisten, bahkan on time. Karena mati itu anytime, gitu ya. Itu orang konsisten. Loh, ini wali Allah itu, kan dijaga oleh Allah. Perhatikan kata Allah dalam hadis qudsi. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa melaksanakan kewajiban dan melaksanakan yang sunnah sampai aku mencintainya. Kalau kata Allah, faida ahbabtuhu, bila aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar. Kalau aku mencintai dia, aku menjadi, kalau dia melihat, aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat. Dan aku menjadi tangannya ketika dia itu memegang. Aku menjadi kakinya ketika dia berjalan. Lalu kata Allah, ini hadis qudsi riwayat Bukhari, kata Allah, fala in sa'altani la u'tiyanna. Bila dia itu minta kepadaku, pasti diberi Allah, aku beri. Itu jaminan dari Allah, kita dilindungi, dicintainya. Lalu kata Allah apa? Wala inista'adani, dan jika dia itu mohon perlindungan kepadaku, la'u'idanna, sungguh aku akan melindunginya. Lu ini wali karena dia itu konsisten menjaga Allah, yaitu menjaga perintahnya dan menjauh larangannya. Menjaga perintahnya terutama hal-hal yang wajib, itu dicintai Allah. Ingat ini, waliullah itu orang yang melaksanakan kewajiban agama, sholat 5 waktu yang tepat dan juga berjamaah. Makanya kata Abu Yazid Al-Bustami, kalau engkau mendengar ada orang disebut wali, ya, orang pilihan Allah, ya, yang katanya orang yang dijaga oleh Allah itu wali Allah, kalau berdoa itu mesti makbul, jangan dulu kau menyebut dia wali. Walaupun dia itu bisa terbang di langit dan dia bisa berjalan di atas air, lihat dulu dia itu sholat berjamaah 5 waktu apa tidak, ya. Itu wali Allah. Jadi orang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah, termasuk anak turunan kita. Bila kita selalu menjaga ketentuan-ketentuan Allah, sehingga bila kita menjaga ketentuan Allah, kita semoga menjadi orang kecintaan Allah dan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.